Halo semua, apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Seperti biasa, rutinitas Kakebo masih berlanjut dan masih semangat. Untuk kali ini aku mau budgeting minggu keempat. Seperti biasa, aku mau lihat dulu isi kulkas apakah perlu belanja atau enggak. Minggu ini aku nggak belanja karena di freezer juga aku masih punya udang dan aku masih punya ayam 2 lembar. Ini apa? Ini daun bawang, dan aku juga masih ada ikan makarel, ikan saba, juga ini tepung panir. Jadi masih aman lah. Terus aku lanjut ke freezer kecil dan aku masih punya daging bapak kemarin masih ada, juga terong dan buncis, sama ini daun bawang masih banyak. Terus ini juga buat apa, buat bento, lauk bento. Dan aku masih punya brokoli juga. Ini aku masih punya daging. Ini daging. Dan ini bapak dari temennya, dia kayak buat bento gitu, taburan nasi buat nasi. Terus kemarin aku bikin kari yasai, sayuran yasai. Ini juga buat bento. Kita freezer gitu. Jadi kalau aku masak banyak tuh langsung aku freezer. Ini nggak ada, kosong. Es krim bapak nggak ada. Terus kita lanjut ke sayurannya. Nah lah, bapak apa ini? Bir. Ini kapan dibeli ini bir ya? Ini masih ada wortel, lobak juga masih ada. Sayuran kemarin tuh masih ada ternyata, bapak nggak begitu masak. Sama ini kentang dan masih aman ya, jadi aku nggak belanja. Dan terus aku masih punya telur ya, lumayan. Masih ada butter juga masih ada ya. Dan aku nggak punya susu, tapi nanti aku lihat poin, kalau ada poin aku beli pakai poin. Masih kayak kemarin. Masih kosong. Miso masih ada, ini wine masih ada, dan ini juga masih natto sama mayones, cheese. Aku nggak perlu belanja ya karena masih banyak banget, cuma susu aku yang habis. Jadi aku mau lihat poin, kali aja ada poin. Lumayan, kalau ada poin kan bisa beli susu dari poin gitu loh. Nah aku lihat dulu poinnya. Yay, aku punya 700 poin. Lumayan ini buat susu, buat telur masih banyak banget. Jadi ini poin-poin ini terkumpul secara otomatis ketika aku menggunakan kartu ID card atau aku dengan menggunakan Daybarai. Jadi poinnya terus bertambah. Tapi ini bisa juga belanja apa aja sih, selama belanjanya itu di Matsumoto Kiyoshi atau di tempat yang bisa menggunakan poin ini gitu. Dan minggu ini bapak itu ke rumah sakit ya, sekitar tanggal 16 bapak ke rumah sakit. Dia rutin, tapi kata dokternya nanti yang tadinya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, lama-lama jadi sebulan sekali gitu loh. Dan kayaknya mahal banget deh sebulan sekali ini. Ini aja sebulannya itu aku budgetin 5.000 ya. Gimana nanti kalau sebulan sekali, aku bingung nih budgetinnya. Ya ampun. Ya gini lah, kalau udah semakin tua itu semakin banyak rumah sakitnya gitu. Jadi aku kayak belajar dari bapak. Jadi kayaknya aku harus emang hidup pola sehat, makanan sehat. Terus aku harus antisipasi buat dana darurat sewaktu-waktu kalau aku usianya sudah seperti bapak gitu, kalau sakit-sakitan gitu kan aku udah punya prepare gitu. Yang salah dari bapak itu beliau pikir dengan hidup pensiun nanti
bisa semuanya tercover. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata semakin tua semakin biayanya tuh semakin mahal ya hidupnya ya gitu. Dan kesalahan beliau adalah beliau itu nggak terlalu memperhatikan tabungan gitu. Jadi kayak misalnya setahun 2 kali 3 kali beliau tuh pasti jalan-jalan ke luar negeri sama teman-temannya gitu. Terus seminggu 3 kali 4 kali tuh pasti makan di luar, kongko kayak gitu. Jadi banyak sekali uang yang kayak gaji tuh masuk lewat aja gitu. Jadi terasanya sekarang gitu, terasanya ketika pensiun tidak mencukupi kebutuhannya itu sebenarnya cukup, kebutuhannya itu cukup, tapi kan biayanya tambah banyak. Biaya dari untuk rumah sakit kayak check up ini segala macam kan mahal gitu ya. Gitu, ini kesalahan beliau ya. Jadi aku kayak belajar nih, belajar supaya nggak mengulangi apa yang telah dilakukan Bapak. Jadi aku kayaknya harus hidup pola sehat, terus harus dana darurat, tabungan tuh harus benar-benar diperhatiin gitu untuk jangka panjang gitu. Ya nggak apa-apa sih. Gitu sebagai contoh Bapak ini. Kebanyakan sih manula di Jepang itu ya seperti ini gitu loh. Pensiunnya nggak begitu cukup untuk mengcover kehidupan mereka. Jadi ini problem masalah yang ada di Jepang sendiri. Tapi kalau aku pikir juga salah mereka juga ya karena waktu masih mudanya terlalu hura-hura juga gitu loh. Biaya rumah sakitnya Bapak minggu ini aku jumlahin dulu. Dia 6.250 ditambah 6.700 sama dengan 12.950. Jadi sisanya 2050. Tapi kalau sebulan sekali aku nggak tahu biayanya berapa nanti gitu. Aku nggak tahu nih biaya per bulannya berapa nanti. Lihat aja, mungkin aku harus bulan depan ini aku harus jadi 10.000 aja. Aduh, aku belajar nih dari harus prepare dana-dana seperti ini jauh-jauh bulan, jauh-jauh hari. Maksudnya masih muda tuh harus prepare dari sekarang. Kalau enggak pensiun aja tuh nggak cukup. Apalagi nanti pensiun aku yang di Jepang kan seluruh warga Jepang tuh emang sudah diwajibkan membayar pensiun nasional. Nah, sedangkan Jepang ini kan krisis penduduk ya. Kalau krisis penduduk itu kan jadi pajak-pajak dari kita-kita yang masih usia produktif itu kan untuk membackup para pensiunan yang sekarang seperti Bapak. Iya kan? Berarti Bapak masih ada backupan dari kita gitu loh. Dari aku ini nih. Nah, sedangkan aku sendiri, anak-anak kan kecil kan nggak ada. Nah, aku backup dari mana? Aku pikir nanti pensiun aku nanti dapatnya itu sekitar usia 75 ke atas kali ya kalau nggak salah. Kayak gitu deh. Iya, serem kan? Serem gitu. Apalagi nanti kalau aku pulang ke Indonesia belum tentu dapat pensiun. Mungkin dapat tapi kan nggak banyak gitu loh. Kalau aku kerja di sini sampai 65, kalau aku pulang ke Indonesia duluan sebelum usia itu gimana? Pasti dapatnya kecil banget gitu. Serem juga ya. Iya, serem. Dan ini masalah buat kita-kita nih, seusia aku semua nih. Jadi kita tuh udah nggak kayak nggak mengharapkan banget pensiun nasional ini gitu. Iya, ini sebenarnya masalah terbesar di sini sekarang ya. Gitu. Oke deh. Jadi Bapak sebagai panutan aku untuk hati-hati, untuk lebih preparing gitu. Jadi Jeko ini ada sisa 2050. Nah, ini bulan depan aku mau tambahin kayaknya 10.000 deh. Jadiin 10.000 aja untuk antisipasi. Oke, teman-teman, makasih banyak ya nemenin aku. Sampai ketemu lagi nanti budgeting mingguannya di minggu kelima. Karena kita ada tanggal 28 hari Minggu. Gitu aja. Nantikan video aku di budgetin bulan depan sama evaluasi bulan akhir.
Makasih ya teman-teman. Bye-bye.